والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi antara Saudi Arabia sama Indonesia, apalagi Lombok itu perbedaannya itu adalah di alam. Kalau di Indonesia hijau-hijau itu sudah biasa kita lihat. Lagu oleh Saudi Arabia itu langka. Ganti lamun arah pohonnya berarti dengan sugi tuh, no? Itu tanda orang Saudi itu sugi, banyak pohon. Karena di sana itu airnya mahal. Mahal naik daripada minyak. Seliter itu kalau tidak salah singkatnya waktu masih mukim di sana 1,5 rial. Ya sampai 3 rial 1 liter minyak. Namun mineral si 60 liter niki merakua tanggung itu 1 rial. Nah, namun kira itu no. Kebalik. Ini ada situasi di Mekah, artinya Pelingki kan mau ke sana supaya tahu kan anunya. Terus di sana makanan berbeda juga. Namun itu nasi kan. Nah, kalau di sana itu nasi juga kita. Nah, karena nanti restoran Indonesia itu khusus dia. Karena kalau tahu jamaah Indonesia nanti khusus dia restorannya. Kalau di sana itu kering, kering terus gunungnya itu berbatuan. Makanya orang di sana tidak takut membangun hotel, rumah itu di bawah gunung, karena tidak akan longsor. Gunungnya itu memang gunung batu. Terus jalannya di sana itu satu arah. Kalau di sini kan jalur dua yang bolak-balik itu. Kalau di sana lebar-lebar jalannya, misal dari Madinah ke Mekah, lebar-lebar jalannya. Tapi ini Mekah dulu, nggih. Oh ya kebalik yang jelaskan. Yang kira Madinah duluan, makanya anu nih. Nah, karena Mekah duluan, jadi di Jeddah itu Pelingki besok pakai ihram ya, pakai niat sudah karena mau langsung tawaf. Tapi sebelum tawaf isi bensin dulu. Isi bensin ya, makan dulu supaya tenaganya kuat gitu. Ada balungnya lah. Karena nanti kalau lapar tiba-tiba sakit pian nanti kan susah nanti kabur sofa ya. Ya kalau sakit perut gitu belum makan. Nah berarti Pelingki sambil bertalbiyah ya. Nanti dibimbing juga doa masuk Mekah. Jadi ada batas-batas Mekah itu ada. Itu nanti di Tan'im. Nah di sana itu batas Mekah, baru ada doanya masuk kota suci Mekah. Di sana itu ada jam, ya jam o'clock. Mekah o'clock itu jam Mekah. Itu dia tertinggi kedua di dunia setelah yang di Inggris itu. Ada jam yang besar tapi di Inggris itu paling besar. Di Mekah itu nomor 2. Itu tanda daripada Mekah. Kalau sudah jam itu kelihatan, maka Ka'bah semakin dekat. Karena jam itu berada di areal Masjidil Haram. Nah, setelah Pelingki tawaf yang berat dulu dikerjakan, baru ke Madinah. Nah, kalau ke Madinah kita mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Qubatul Hadra, kubah hijau. Di sana makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat.
Abu Bakar bersama sahabat Umar bin Khattab, yang mana beliau itu adalah mertua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Siti Aisyah itu bapaknya Abu Bakar, Siti Hafsah itu bapaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu di ziarah nanti diterangkan tempat-tempat tauhid, namanya Mas Bagi, itu pasarnya macam-macam. Ini masjid Kabir At-Taqwa, nah kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pokoknya pelinggi usahakan waktu diterangkan itu jangan ngantuk, gitu. Karena pelinggi akan tidak dapat ilmu kalau ngantuk itu, karena sekitar itu perlu kita foto dia, dokumentasikan ya, supaya kita tahu, oh ini namanya Jabal Sur, oh ini namanya Jabal Nur. Jabal Sur sama Jabal Nur itu beda, karena itu tempat-tempat bersejarah. Apalagi di Masjid Quba, kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama pahalanya dengan umrah 1 kali. Masya Allah. Dengan syarat harus kita berwudu. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man tatahhara fi baitihi, siapa-siapa yang suci berwudu dari rumahnya, ya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, wassalat fihi kana ka'ajri umratin, kemudian sholat di Masjid Quba sama pahalanya dia dengan pahala umrah 1 kali. Nah itu besar pahala kita sholat di Masjid Quba yang 2 rakaat. Bebas sholatnya, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat duha, mau sholat mutlak, bebas. Tapi hanya 1 kali. Itu dia Masjid Quba. Kelebihan Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masjid pertama kali di dunia waktu hijrah di kampung Bani Sa'idah itu. Di sana dibangun Masjid Quba. Nah sekarang apa bedanya kita sholat di Masjid Quba sama kita umrah langsung? Ada bedanya. Ibarat itu ada yang gemukan, ada yang kurusan gitu. Tapi kalau kita langsung umrah tentu beda pahalanya. Oh, Masya Allah ya, kita takut ini. Ya, mudah-mudahan kita selamat karena kita sudah berdoa tadi. Mudah-mudahan kita selamat. Kalau kita sudah sampai Kopang, ya dekatlah bandara. Ya. Nah, ini sekelumit gambaran situasi di Mekah maupun di Madinah, supaya Bapak Ibu menyiapkan mental. Kalau kita sudah ada gambaran, insya Allah, oh ternyata begini nanti di Mekah maupun di Madinah. Jadi kita enak mengatur siasat. Apa ke? Bukan siasat perang, gitu. Siasat mengatur tenaga. Karena ini ibadah fisik, jadi harus atur-atur tenaga. Jangan sampai ada yang sakit. Karena kalau sakit, bukan nakut-nakuti, memang peraturan di sana. Kalau sakit terus jamnya pulang di bandara dan tidak ada layak nerbang, itu ditinggalin dia gitu. Anunya itu peraturannya. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat wal afiat. Karena kenapa besar pahalanya? Ini ibadah gabungan, ibadah fisik sama ibadah harta. Pelinggi mengeluarkan harta untuk berangkat dan juga mengeluarkan fisik. Dimana kita tawaf itu fisik, gimana kita sa'i itu fisik, mengeluarkan fisik. Memang lelah, tapi karena besar pengorbanan kita, besar pula balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surga bukan main Bapak Ibu. Makanya jangankan pelinggi yang sekali 2 kali atau pertama kali gitu. Orang yang sering ke Mekah Madinah itu kepingin lagi.